Sebagai umat Islam, kita memiliki pedoman yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan. Pedoman itu bernama Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang berisikan tentang perintah, penjelas, pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Sehingga dengan Al-Quran lah kita bisa menjadi manusia yang sesuai dengan jalan kebenaran. Nah, karena adik-adik Sobat Eksis sudah memahami bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita simak yuk beberapa ayat dari Al-Quran. Kita simak bersama-sama dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, adik-adik, dari dua ayat tadi, apa ya yang bisa kita dapat? Dari Quran Surah An-Nisa ayat 59, kita bisa mengetahui bahwa kita harus taat ataupun patuh ataupun tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, dan kepada ulil amri. Siapakah ulil amri itu?
ulil amri adalah pemimpin. Dan jika terdapat perbedaan pendapat di antara kita semua, maka kita harus kembali melihat ke dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tetapi di ayat ini juga terdapat pedoman lain loh adik-adik selain Al-Quran. Apa itu? Pedoman itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW yang bisa kita sebut sebagai hadis. Nah, sedangkan dari Quran Surah An-Nahl ayat 64, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang perselisihan dalam perkara agama, sehingga penjelasan tersebut dapat menjadikan pembeda antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Selain itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman manusia dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Oh ya adik-adik, setelah kita menyimak 2 ayat tadi dan mengetahui tentang isinya, gak lengkap rasanya kalau kita tidak belajar ilmu tajwid. Adik-adik sudah tahu kan ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada banyak sekali macam dari ilmu tajwid. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu ilmu tajwid, yaitu hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif adalah hukum dalam membaca alif lam. Jadi, hukum lam ta'rif ini terbagi menjadi 2, yakni alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Sehingga secara mudahnya, hukum lam ta'rif ini adalah cara membaca alif lam ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, karena hukum alif lam dibagi menjadi 2, sekarang yuk kita pelajari dulu hukum alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah berasal dari kata qamar yang artinya bulan. Ada 14 huruf-huruf qamariyah, yaitu ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Alif lam qamariyah bisa juga disebut idhar qamariyah, sehingga cara membacanya diidharkan atau dibaca jelas. Jadi secara mudahnya, hukum alif lam qamariyah ini membaca alif lam dengan jelas karena bertemu dengan 14 huruf-huruf qamariyah yang sudah Kak Ella jelaskan tadi. Yang kedua, kita akan membahas tentang alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu berasal dari kata syamsyun yang artinya matahari. Ada 14 huruf dari alif lam syamsiyah, yakni ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, sol, do, to, do, lam, dan nun. Alif lam syamsiyah juga bisa disebut dengan idgham syamsiyah, sehingga cara membacanya dimasukkan atau alif lamnya tidak dibaca. Yuk sekarang kita pahami contoh dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama, contoh dari alif lam qamariyah bisa kita lihat dari Quran Surah Al-Fatihah ayat 2 ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari contoh Quran Surah Al-Fatihah ayat 2 ini, bisa kita lihat terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf ha, yang mana hal itu termasuk dalam alif lam qamariyah. Sehingga alif lamnya dibaca jelas, maka cara membacanya yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua yaitu contoh dari alif lam syamsiyah, yang bisa kita lihat salah satu contohnya di Quran Surah Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam ayat tersebut bisa kita lihat bahwa terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf ro. Selain itu, juga terdapat tasydid pada huruf ro, sehingga ayat ini jelas termasuk dalam alif lam syamsiyah, yang mana alif lam dilebur dengan huruf selanjutnya, sehingga cara membacanya yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sekarang kalian coba dong cari contoh alif lam qamariyah
dan alif lam syamsiah yang ada di Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Kak Ella bantu ya. Pada Quran surah An-Nisa ayat 59, kita bisa menemukan kata ar-rasulah sebagai contoh dari alif lam syamsiah dan kata al-yaumi sebagai contoh dari alif lam qamariyah. Kalian tahu perbedaannya kan? Ingat ya, untuk alif lam qamariyah, maka alif lamnya dibaca jelas, dan untuk alif lam syamsiah, maka alif lamnya dibaca lebur. Kalau di Quran surah An-Nahl ayat 64, kita hanya ketemu satu alif lam qamariyah pada kata Al-Kitab. Adik-adik Sobat Eksis, kalian ingat kan ada pedoman lain selain Al-Quran? Ya, pedoman itu bernama As-Sunnah atau hadis. Hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan atau rincian dari penjelasan maksud ayat dan memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ada 4 fungsi hadis adik-adik. Apa saja ya fungsinya? Yuk kita simak. Fungsi-fungsi hadis. Yang pertama yaitu bayan at-taqrir, yang artinya menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Sehingga fungsi hadis adalah memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yang artinya penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan takhsis atau pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri', artinya memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya seperti permasalahan zakat fitrah. Yang keempat yaitu bayan an-nasakh, yang secara bahasa berarti ibtal atau membatalkan, izalah atau menghilangkan, tahwil atau memindahkan, dan taghyir atau mengubah. Bayan an-nasakh membatalkan ketentuan terdahulu karena ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat.